Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat Allah yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, ya, nikmat kesempatan dan lingkungan yang memungkinkan untuk kita semua menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kegiatan taklim singkat pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah tentang model pendidikan yang melahirkan generasi yang gemilang. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya mensosialisasikan satu model ini gitu ya. Yang model ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW telah berhasil, ya, telah terbukti, ya, melahirkan satu generasi terbaik yang beliau sebut sebagai khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu zamanku, ya, sebaik-baik generasi itu generasiku, kata Rasulullah. Pertanyaan kita kan, apa sih yang membedakan, ya, kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sehingga mereka disebut sebagai khairun nas? Secara fisik sama dengan kita. Sahabat Nabi itu sama dengan kita secara fisik, ya. Tidak ada evolusi. Jadi struktur tulangnya ya sama, anatominya sama, ya, sel-sel darahnya ya sama, otaknya sama, susunan sel sarafnya juga sama, jantungnya sama. Terus sekarang kenapa mereka disebut sebagai khairun nas? Dan apa betul terbukti bahwa sahabat Nabi itu khairun nas? Ya, secara objektif gitu ya, orang lain menilai, bukan muslim pun bisa menilai itu. Ya. Ini bukan klaim kosong, ya, kami yang terbaik, bukan. Sahabat Nabi itu memang fakta. Mereka adalah satu generasi terbaik yang nggak pernah akan terulang lagi. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Mengapa mereka disebut manusia-manusia terbaik? Karena pendidikannya. Manusia itu yang membedakan satu dengan yang lain, kualitasnya itu pendidikannya. Maka kalau kita salah, ya, memahami pendidikan ini, ya kita nggak bisa lagi melahirkan manusia-manusia hebat, karena manusia itu pada dasarnya sama. Nanti yang membedakan pendidikannya, ya. Sehingga Rasulullah misalnya memberikan beberapa kriteria, Al-Quran berikan beberapa kriteria yang terbaik itu apa sih? Karena pendidikan kita nanti, pendidikan Nabi ini melahirkan pendidikan terbaik, melahirkan manusia terbaik. Maka Rasulullah memberikan standar, ya. Al-Quranul Karim memberikan kriteria. Karena kalau kita bicara pendidikan itu paling enggak kita bicara 4 hal. Yang terpenting kita tentukan tujuannya. Kalau kita mau mendidik anak nih, ya, kita tentukan dulu tujuannya apa. Ya, nah, Rasulullah SAW memberikan kriteria tujuan pendidikan itu melahirkan manusia terbaik, ya. Manusia terbaik itu kriteria dalam Al-Quran, misalnya pertama, inna akramakum innallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Maka kalau kita mau mendidik, ya, targetnya apa? Ya takwa. Tujuannya apa? Melahirkan manusia takwa. Nah, kemudian Rasulullah memberikan penjelasan beberapa hadis, ya, yang menunjukkan kriteria terbaik itu apa. Misalnya, ya, manusia terbaik itu yang akhlaknya terbaik, ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya.
Ya, sampai Rasulullah pun disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kenapa nanti dalam akhlak ini harus ada model? Karena pendidikan akhlak itu tidak diajarkan. Akhlak itu ditanamkan. Nilai-nilai akhlak itu nanti ditanamkan, dan penanaman yang paling bagus, penanaman nilai akhlak yang terbaik adalah dengan contoh, dengan uswah. Ya, jadi ini lengkap sebetulnya panduannya. Rasulullah menjelaskan juga ya bahwa yang terbaik itu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, bahkan beliau janjikan ya di akhirat nanti orang-orang yang qara Al-Qur'an wa amila bihi. Nah, ini kadang-kadang di beberapa pesantren tahfidz ya atau di rumah-rumah tahfidz ini perlu ditekankan, bukan hanya hafal ya. Maka istilahnya bukan hafidhah tapi qara'a, karena dulu di zaman Nabi itu membaca itu artinya menghafal. Waktu itu kan orang nggak pegang mushaf, jadi man qara'a al-Quran itu artinya siapa yang membaca dan menghafal Quran, karena dulu untuk membaca dia harus hafal. Ya, man qara'a al-Quran. Nah, yang satu lagi ini tapi wa amila bihi, dan mengamalkannya. Jadi nanti orang tua yang dapat mahkota di surga itu bukan anaknya lulus tahfidz 30 juz terus dapat mahkota. Itu ada tambahan, ada redaksi hadis itu yang penting, wa amila bihi, dan dia mengamalkan Quran. Ya, bahkan sahabat Nabi dulu ya, kader-kader inti Rasulullah itu dididik dengan 10 ayat nggak pindah sebelum dihafal, difahami dan diamalkan. Ya, nanti jangan sampai orang menghafal Quran akhlaknya beda dengan Quran. Ya, ada beberapa pondok kami ya di Dewan Dakwah yang kami kunjungi, dan yang pertama saya lihat itu adalah kebersihannya. Saya bilang, kamu ngafal Quran tapi jorok, ini bukan Quran begini nih. Ya, ngafal Quran tapi pemalas, ngafal Quran tapi durhaka sama orang tua. Nah, ini nggak cocok dengan akhlak, karena Al-Quran ini harus hidup ya dalam diri seorang. Rasulullah SAW maka disebut dengan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu terbaik. Aisyah radhiyallahu anha menyebut akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi mohon nanti kalau ya anak saya juga saya dorong ngafal Quran. Ada yang ngafal di Mesir, ada yang ngafal di sini setahun. Tapi yang saya perhatikan, hati-hati nih kalau sejak niat menghafal Quran itu kadang salah. Udah niat menghafal Quran supaya dapat mudah cari kerja. Ada terang-terangan dok. Saya punya, ada mahasiswa saya S3 di UIK ini yang mimpin pesantren Al-Quran besar di Cisarua. Dia cerita waktu diwawancara calon santri penghafal Quran ini, kamu kenapa kok menghafal Quran, mau sini ngapain? Karena dia bilang yang hafal Quran ini mudah cari kerja. Nah, ini salah niat. Ya, menghafal Quran itu supaya dia memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan bisa menjadi orang baik. Bahwa nanti dia dapat kerja itu soal lain, ya. Tapi jangan diniatkan untuk itu. Jadi Rasulullah menyebut itu, man khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ada lagi hadis Nabi yang sangat terkenal ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kamu itu yang bermanfaat. Nah gitu. Jadi kalau kita bicara pendidikan kan, rumusnya itu pertama tentukan tujuan dulu. Ya, sebab nanti tujuan ini beda-beda tiap anak. Ya, Rasulullah SAW menyebut an-nas ma'adin, ya, kama'adhi dhahab wal fiddah. Manusia itu barang tambang seperti emas dan perak. Maka nanti kurikulum untuk tiap anak bisa berbeda. Modelnya sama. Ini yang nanti mau saya bahas tentang model, karena model ini abadi. Jadi nanti kapan saja ya kita menerapkan model ini, insya Allah lahir generasi gemilang. Nah kalau model ini ditinggalkan ya nggak lahir. Ya,
salah nanti dia salah didik. Nah, jadi pertama tujuan dulu. Tujuan nanti kalau dalam pendidikan ya kita turunkan, kita jabarkan dalam bentuk namanya target-target kompetensi. Dan tiap anak bisa beda. Saya biasanya membagi kompetensi ada 3 ya, kompetensi unggulan, kompetensi umum, kompetensi dasar. Ya, jadi kalau kita lihat anak nih gimana? Saya tanya, pinter nggak kamu? Pinter, apa buktinya pinter? Dia termasuk memang dikasih Allah potensi cerdas misalnya. Ya, dia dikasih Allah potensi yang cerdas dari kecil udah kelihatan. Ini anak ini emas. Maka kalau dia emas, ya harus dididik sebagai emas, harus ditempa sebagai emas. Jangan dia potensinya emas, ya dia emas ditempa sebagai tembaga. Nanti dia nggak berkembang. Dia ini singa, anak singa. Anak singa beda dengan anak kucing. Nah nanti ini hati-hati karena dalam di era industrialisasi ya, pendidikan itu dijadikan sebagai alat untuk melahirkan buruh. Maka sifat pendidikan buruh itu masif. Dan kalau pendidikan itu masif, biasanya kompetensi-kompetensi unggulnya nggak muncul. Ya, nanti nggak muncul tuh anak. Dia seharusnya dia jadi singa, tapi karena dididik dengan standar kucing, ya keluarnya meong. Dia harusnya anak elang nih. Dia pinter, badannya bagus, cakep, orang tuanya soleh. Wah ini anak elang ini. Tapi dimasukkan ke pendidikan standarnya burung blekok. Ya dia nggak bisa terbang. Ini nanti, ini rumusnya itu insya Allah ya, karena saya sudah coba. Saya sudah coba untuk anak-anak saya sudah coba untuk santri-santri saya. Dan insya Allah ya hasilnya terbukti. Nah, ini pentingnya ya nanti, karena ada satu video saya yang agak viral gitu. Ya, saya bilang di situ kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak, bukan memesatrenkan anak, bukan mengkuliahkan anak. Kewajiban orang tua itu mendidik anak. Nah nanti apakah anak yang dikirim ke pesantren pasti terdidik dengan betul? Belum tentu. Apakah anak yang kita kirimkan ke sekolah Islam pasti terdidik dengan betul? Belum tentu. Yang tanggung jawab pendidikan itu pada orang tua, bukan pada sekolah, bukan pada pondok. Nah nanti harus ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah, karena mungkin saja anak-anak itu kita didik, kita kirim ke satu sekolah yang bagus, Islamnya bagus, gurunya bagus, tapi muridnya terlalu banyak. Sebab kalau muridnya terlalu banyak, susah guru mendidik. Karena mendidik itu bukan hanya mengajar, tapi yang paling berat adalah menanamkan nilai. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan inculcation, penanaman nilai. Kalau di barat, di Belanda dulu disebut dengan opvoeding. Nah, sekarang kita sebut pendidikan karakter lah gitu ya. Nah, itu prosesnya penanaman nilai, Pak. Dalam bahasa kita disebut dengan ta'dib. Jadi adaba yu'adibu ta'diban. Ta'dib itu dalam surat Al-Baqarah 151 dan Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Itu perpaduan antara tarbiyah ya, taklim ya, berbasis tazkiyah. Tazkiyatun nafs walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini teorinya Ustadz Adi Hidayat waktu beliau dapat penghargaan Dr. Honoris Causa bidang pendidikan ya, pendidikan Islam. Nah, beliau gunakan ayat ini Al-Baqarah 151 untuk menjelaskan konsep pendidikan ya yang disebut dalam Islam sebagai takdib ya, perpaduan antara taklim, tarbiyah berbasis tazkiyah. Maka inti pendidikan itu sebetulnya tazkiyah, tazkiyatun nafs.
Ya, Al-Quran sudah menyebut itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh akan celaka, hancur orang-orang yang mengotori jiwanya. Gampang saja. Makanya kalau kita kirim anak ke sekolah tapi nggak ada proses tazkiyah, bukan pendidikan, belum sempurna pendidikannya. Ya, jadi tazkiyah itu apa sih? Ya, tazkiyah itu adalah pensucian jiwa. Disucikan dari apa? Jiwa kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ya, yaitu penyakit kemunafikan, penyakit kekufuran, ya, penyakit sombong, penyakit malas, ajz, ya, lemah, wal kasal, malas. Ini penyakit jiwa semua. Pendidikan itu sebetulnya membersihkan jiwa manusia dari penyakit-penyakit yang merusak, ya, qalbnya itu. Maka Rasulullah menyebutkan dalam diri kita ada qalb. Apabila qalb itu baik, maka baik seluruh badannya. Kalau qalb itu buruk, ya rusak semua badannya. Sebetulnya lagu Indonesia Raya ini hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Cuma pepatah Romawi ini kurang tepat, ya. Disebut mens sana in corpore sano. Itu dari sanus. Sanus itu artinya sehat. Mens, ya, tulisannya M-A-N-S. Mens itu artinya mind. Kalau bahasa Inggrisnya mind, pikiran. Ya, kan itu. Jadi sebetulnya minds itu cuma diterjemahkan dalam bahasa kita jadi jiwa, kan gitu. Jiwa yang sehat, mens sana in corpore. Kalau dalam bahasa Latin corpore itu dari corpus. Corpus itu badan, ya, in corpore sano, ya, jadi jiwa yang sehat dalam badan yang sehat. Itu nggak selalu, ya, karena jiwa yang sehat meskipun badannya sakit bisa juga jiwanya sehat. Tapi karena bangsa Romawi ini bangsa yang mengutamakan fisik, sekarang diwarisi oleh peradaban Barat. Peradaban Barat modern ini yang dibanggakan fisiknya. Kita masuk mall tuh, cara ngatur rambut dari sampai ujung kuku ada, tapi cara mengatur jiwa tidak ada di si mall itu. Ya, jadi nanti makanya kalau kita lihat mall segala macam, ya, itu dia jarang mall yang menaruh masjid di depan, gitu, jarang. Musola itu ya di pojok, ya, di bawah ujung dekat toilet, ya. Nah, itu biasanya begitu, karena memang dalam peradaban Barat yang dipentingkan fisik. Maka yang dibanggakan itu kan apa, ya, badannya. Mereka memuja 4 hal sekarang ini kalau Barat modern itu, ya. Pertama yang mereka puja itu wealth, ya, kekayaan. Yang kedua power, kekuasaan. Ketiga beauty, kecantikan. Keempat popularity. Gods-nya, dewa-dewa mereka ini 4 itu. Maka lihat nanti, ya, dalam zaman sekarang ini, Pak, yang dibilang kampus terbaik apa? Bukan kampus yang melahirkan orang takwa, kampus yang lulusannya melahirkan orang-orang kaya, melahirkan orang-orang yang berkuasa, kan gitu. Bangga lulusannya. Ada satu fakultas ekonomi di Jakarta, ya, yang yel-yel ospeknya itu seapes-apesnya lulusan sini jadi menteri. Nah, itu wah, ini kampus hebat, gitu kan. Berlomba-lomba orang masuk ke situ. Apa supaya jadi orang soleh? Apa supaya dia jadi orang takwa? Apa supaya dia jadi mujahid fisabilillah? Nah, memang konsepnya nggak begitu, ya. Ya, saya mau kembali lagi tadi, ya. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita, maka tentukan dulu tujuannya. Dan untuk menentukan tujuan anak ini, baca potensi anak kita ini. Anak kita ini sebetulnya masuk kategori mana? Dia singakah, dia elangkah, atau dia ayam? Semua nanti berguna. Nggak ada orang nggak berguna, Pak. Saya punya kawan dulu kawan kuliah saya di FKH, Fakultas Kedokteran Hewan IPB itu. Adik kelas saya, dia 2 tahun. Masya Allah, dia punya 1 anak. Ini di Cibinong nih tinggalnya.
Dia selesai dokter hewannya, saya nggak selesai. Itu ada satu anak dia itu yang sejak lahir nggak lama kemudian lumpuh, dan lumpuh itu apa namanya, nggak bisa apa-apa, betul, makan pun harus disuapin, nggak bisa bergerak, tapi tumbuh badannya itu. Akhirnya dia cerita ke saya, hikmah anaknya seperti itu, kemana-mana sudah mencari obat untuk anaknya itu. Sampai dia pun akhirnya belajar teori-teori pengobatan. Jadi dia tuh merasa begini, saya itu seperti dididik oleh anak saya ini gitu. Jadi punya anak lumpuh sekalipun gitu ya, dari kecil itu ada manfaatnya. Itu bukan, jadi Allah itu tidak ada makhluknya yang diciptakan sia-sia, nggak ada. Nah, jadi kita nanti harus membaca. Nah, setelah kita paham potensinya, tentukan tujuannya apa nih? Anaknya harus dididik menjadi apa? Nah, setelah kita tahu tujuannya, disusunlah namanya kurikulum. Jadi pendidikan itu nggak nyusun kurikulum dulu, nyusun tujuan. Kalau di konstitusi kita pasal 31 ayat 3 ditentukan tujuannya, betul tuh UUD 45 sekarang. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi lihat Pak, tujuan nasional pendidikan kita tuh bagus banget, ya. Ini tugas pemerintah sebetulnya, mengusahakan dan menyelenggarakan, ya. Ini perintah konstitusi, satu sistem pendidikan nasional, langsung diberi sifat pendidikan yang bagaimana? Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Saya menduga kuat mungkin nggak ada negara lain yang punya tujuan pendidikan yang sejelas kita ini, konstitusi kita ini, ya. Jelas tujuannya, pendidikan nasional kita itu harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Udah, menjadi manusia terbaik gitu. Nah ini ya, jadi pertama itu, baru setelah itu kurikulum disusun. Kurikulum itu jalan, jamaknya kurikula. Jadi kalau ada lintasan di lapangan bola itu ada lintasan atletik tuh, itu disebut kurikulum sebetulnya. Kalau banyak lintasan namanya kurikula jamaknya. Jadi kalau kita kurikulum itu jalan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau pendidikan kita nggak punya tujuan, nggak tahu tujuannya, ya nggak bisa nyusun kurikulumnya. Atau dia salah menentukan tujuan, ya salah kurikulum gitu. Ya ini dulu pertama itu. Setelah itu baru nanti kurikulum disusun dalam bentuk program pendidikan. Ya, itu ada jam pelajaran, gurunya siapa, berapa kali diajarkan, itu namanya program. Nah yang keempat, yang penting dalam pendidikan kita itu ada namanya evaluasi. Dalam pendidikan harus ada evaluasi. Nah misalnya contoh yang ini keliru masih ya, kita harus usulkan pada pemerintah ini. Saya sudah berkali-kali mendesak supaya ada evaluasi dong. Kan tujuannya membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Harusnya sarjana itu sebelum ujian skripsi, Pak, yang diuji dulu tuh iman, takwa, akhlak mulianya. Gampangannya kalau saya itu misalnya lulus SD, apa yang wajib menurut Nabi? Rasulullah SAW memerintahkan 7 tahun anak perintahkan sholat, 10 tahun harus sudah sholat. Bahkan redaksi hadis itu kan pukul lah. Kalau anak 10 tahun nggak sholat, bukan berarti itu wajib memukul, tidak. 10 tahun itu sudah harus bisa sholat dan mau sholat. Berarti artinya apa? Kurikulum terpenting, ya kan? Anak SD itu adalah yang penting apa dia? Imannya benar, sholatnya benar, wudhunya benar, toharohnya benar, ngajinya benar. Jadi tes wajib lulus SD ini kewajiban kita orang tua, kewajiban guru, dan kewajiban pemerintah. Tugas pemerintah membuat aturan. Saya usul ke wali kota saya Depok kan, karena kiai, saya usulkan mohon dibuatkan perda, anak muslim lulus SD itu wajib sholatnya benar, ngajinya benar,
toharohnya bener, wudhunya bener, itu minimal tuh. Itu ujian nasional tuh harusnya. Makanya saya nggak setuju ujian nasional dihapus. Ujian nasional harus ada. Tetapi materinya ujian sholat, ujian wudhu, ya, ujian baca Al-Fatihah yang bener. Karena ini yang fardu ain ini. Kalau anak lulus SD nggak bisa, ini dosa orang tuanya, nggak bener didiknya. Karena saya tinggal di pesantren ya, saya punya SD, pernah saya masuk kelas 6 mau lulus, saya cek beberapa ngaji nggak lancar, ada beberapa gitu. Saya minta kepala sekolahnya menghentikan semua pelajaran, hentikan. Kita wajib mendidik anak ini lancar ngaji, sholatnya bener, ngajinya bener, yang lain tambahan. Ya, nggak boleh lulus SMP itu sudah akil balik 15 tahun, dia sudah harus tahu akidah yang benar mana, yang salah tentang kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan, tentang murtad, ya harus diajarkan untuk pendidikan tingkat SMP. Karena begitu anak lulus SMP, ya dia sudah akil balik. Kalau sudah akil balik, dia bertanggung jawab terhadap iman dan amalnya. Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia sudah dewasa. Pendidikan SMA itu bukan pendidikan anak-anak, itu pendidikan dewasa. Ya, jadi ini saya modelnya. Nah, Rasulullah SAW tadi saya sebutkan, itu berhasil mendidik satu generasi terbaik. Dan generasi sahabat ini bukan klaim kosong. Betul, generasi sahabat Nabi itu manusia terbaik, itu betul. Di zaman itu ya, Rasulullah SAW wafat tahun 632 Masehi. Nih, karena kita ingat ya, Rasulullah itu di Mekah 13 tahun ya, beliau lahir 571 Masehi, menerima wahyu pertama 610, beliau hijrah 622, Rasulullah wafat 632 Masehi. Jadi praktis Rasulullah itu sebetulnya ditugaskan sebagai Nabi itu 23 tahun ya. Nah, apa yang diraih Pak, dalam masa 23 tahun ini? Rasulullah berhasil melahirkan generasi terbaik ya, manusia-manusia terbaik, khairun nas. Buktinya apa? Sahabat Nabi itu hanya 4 tahun setelah Rasulullah wafat ya, tahun 636 Masehi, umat Islam itu sudah menaklukkan Romawi. Ini bukan hanya soal perang. Jadi kalau kita lihat peradaban sekarang, ada peradaban yang secara fisik itu kuat, militernya kuat, politiknya kuat. Dia mengalahkan peradaban yang lebih tinggi secara ilmu pengetahuan, tetapi dia rendah peradabannya. Misalnya dulu bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Yunani ini ilmu pengetahuannya tinggi ya, tradisi ilmunya tinggi, tapi lemah militernya. Maka dia diserbu oleh Romawi dan kalah. Bangsa Yunani ini dijajah oleh Romawi. Yang terjadi apa? Apakah kemudian bangsa Yunani belajar pada Romawi? Tidak. Bangsa yang mengalahkan tadi justru belajar sama bangsa yang dikalahkan, karena peradabannya lebih tinggi. Maka Bible itu kan ditulis dalam bahasa Yunani ya, Greek. Perjanjian baru itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal kan Nabi Isa tidak bicara dalam bahasa Yunani. Nabi Isa bicara dalam bahasa Hebrew, Ibrani atau Aramaik. Mongol abad ke-13 menyerbu Baghdad, dihancurkan Baghdad. Ada yang menyebut sampai jutaan umat Islam yang dibantai, disembelih. Ya, perpustakaan besar di Baghdad, Baitul Hikmah itu buku-bukunya dibuang ke kali. Ini bangsa Mongol itu bangsa biadab, nggak kenal peradaban, tapi kuat masalahnya. Mereka preman, menaklukkan peradaban tinggi, yang lemah militernya, lemah jihadnya, kalah dia melawan bangsa Mongol. Tapi bangsa Mongol tidak membangun peradaban baru. Dia akhirnya justru terserap ke dalam Islam. Cucunya Hulagu kan masuk Islam.
Nah, nanti ini beda dengan ketika Belanda menjajah kita. Belanda ini peradaban tinggi, berhadapan dengan orang Islam di sini yang peradabannya juga tinggi. Kata kita punya peradaban Islam. Islam sudah berkembang ya di Nusantara ini sudah ratusan tahun. Ya, kan Belanda masuk 1596. Sedangkan awal abad ke-7 Masehi ya 637 Masehi itu Khalifah Utsman bin Affan sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina ya, dengan dinasti Tang di Cina. Jadi abad ke-7 itu di pantai barat Sumatera sudah berdiri kerajaan Islam. Kalau di Jawa kerajaan Islam pertama kan 1478 runtuhnya Mojopahit. Bayangkan masuk Islam abad ke-7, awal abad ke-7, kerajaan Islam di Jawa berdiri abad ke-15. 800 tahun proses dakwah di sini. Ya, panjang sekali. Tapi nanti negeri ini alhamdulillah ya menjadi mayoritas muslim. Dari negeri yang dulu 100% bukan muslim, dengan dakwah secara sukarela berubah menjadi negeri yang 100% muslim. Saya mau menggambarkan sekalian betapa tingginya peradaban Madinah waktu itu ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia zamanku, memang terbukti ya. Jadi sahabat Rasulullah itu secara fisik itu terbaik ya kan. Dalam surah Al-Anfal disebutkan ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minalladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Ini sebetulnya ayat pendidikan, dan ini sekarang yang diterapkan oleh negara-negara barat, oleh Jepang, oleh Korea, oleh Israel, Singapura. Wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Maka standar fisik orang-orang Amerika, Cina, ya Korea, Singapura itu standar militer. Jadi kalau mereka bilang, lu kok orang-orang yang datang ke sini karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan Cina itu kayak militer, lu memang standar fisik mereka militer. Maka nanti lihat sahabat-sahabat Nabi itu kekuatannya 10 kali lipatnya orang Romawi. Dalam perang Yarmuk ya, itu kekuatan Islam jumlahnya aja lebih kecil daripada bangsa Romawi waktu itu. Bangsa Romawi itu terkenal bangsa yang hobinya perang, olahraganya kan gladiator. Jadi mas saya bilang tadi, makanya Barat ini peradaban yang mewarisi tradisi Romawi. Itu yang dibanggakan tuh fisiknya. Jadi kalau sekarang mereka kerjaannya tinju, gulat, gelut, ya apa aja, memang itu tradisi mereka dari dulu. Termasuk tradisi di Mekah dulu. Rasulullah SAW itu kan menang gulat. Ya. Waktu itu pegulat paling hebat di Mekah kalah oleh Rasulullah. Jadi di dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah ya, kan digambarkan fisik Rasulullah itu terbaik, Pak. Sampai penyair Islam ya, penyair Muslim Hasan bin Sabit itu menyebutkan begitu indahnya fisik Rasulullah itu, sampai disebutkan seolah-olah beliau itu menciptakan dirinya sendiri. Seolah-olah Rasulullah itu menciptakan dirinya sendiri. Jadi Rasulullah itu terbaik dalam akhlak dan terbaik dalam kholok. Terbaik akhlaknya, terbaik pula fisiknya. Ya, kalau sekarang lah Habib Nurmagomedov itu lewat itu. Ya, dulu kalau ibaratnya begitu ya. Jadi dulu sahabat Nabi itu ditakuti betul, bukan kaleng-kaleng, memang fisiknya sangat kuat. Di dalam perang Yarmuk itu kan berlangsung dari Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan panglima perangnya ketika itu Khalid bin Walid. 2,5 tahun kemudian diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diganti. Dan Umar bin Khattab kan Masya Allah ya, beliau sebagai Khalifah mengganti Khalid bin Walid ketika perang sedang berkecamuk. Surat itu diterima Khalid ketika beliau sedang memimpin pasukan, datang surat pencopotan. Coba bayangkan kalau sekarang ya, pemimpin lagi mimpin perang ya, menerima surat pemecatan.
surat pergantian diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, saya nggak akan cerita ini, tapi yang nanti cerita adalah ringkasnya. Pasukan Romawi itu pasukan yang terbaik di dunia, pengalaman perangnya ratusan tahun, senjatanya lengkap, jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Islam. Itu kalau sepak bola itu ya seperti Bogor apa Persatuan apa Persibu ya, Persikabu atau Persibu, Persikabu ya. Ya, pokoknya persatuan sepak bola Bogor melawan juara champion lah, Manchester City. Ya, kira-kira ada nggak yang kalau ada lembaga survei yang menjagokan apa sepak bola Bogor? Ketika itu dunia kaget, bangsa Arab yang sebelumnya nggak dikenal dalam peta sejarah. Waktu itu orang nggak kenal, peradaban Arab itu nggak dikenal. Ya, yang dikenal itu ya Romawi, Syria, Mesir, kemudian apa Cina, ya. Itu peradaban besar. India waktu itu sudah terkenal juga besar. Bangsa Arab ini bangsa yang diremehkan. Oleh bangsa Romawi itu dianggap itu perampok-perampok gurun pasir. Tiba-tiba ini muncul satu kekuatan yang mengalahkan pasukan terbaik di dunia. Dan bukan hanya fisik yang sahabat Nabi itu menang, secara ilmu dan peradaban mereka menang. Apa nanti buktinya? Ketika umat Islam menaklukkan kota Yerusalem, masuk kota Yerusalem tahun 636 Masehi ya. Maaf, ya 636 Masehi. Ada seorang penulis Inggris terkenal namanya Karen Armstrong, menulis buku A History of Jerusalem. Ini buku bagus ya, A History of Jerusalem. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi karena Armstrong bilang begini, tidak pernah dalam sejarah kota Yerusalem ada penaklukan yang damai. Jadi orang Islam itu menaklukkan kota Yerusalem, mengalahkan pasukan Romawi tadi ya. Itu apa disebut sebagai a peaceful conquest, penaklukan yang damai. There was no killing ya. Tidak ada pembunuhan, no destruction of properties, nggak ada penghancuran bangunan-bangunan, tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam, tidak ada pengusiran orang yang berbeda agama. Ya, bahkan Khalifah bin Khattab datang ke kota Yerusalem ya, dari Madinah itu naik kuda didampingi pembantunya yang orang nggak bisa membedakan mana Umar mana pembantunya karena bajunya sama. Lihat nanti kisah Umar bin Khattab datang ke kota Yerusalem itu, masya Allah, itu indah sekali. Di tahun 636 Masehi, awal abad ke-7, sampai Karen Armstrong itu menulis buku dalam bukunya itu, nggak pernah terjadi dalam sejarah kota Yerusalem ada pemimpin datang ya yang dia tidak membunuh, tidak mengusir. Kota Yerusalem ini selama ribuan tahun menjadi ajang perebutan kekuatan-kekuatan besar. Ya, tahun 500 ya sebelum Masehi itu di Babilonia, Irak, sekarang Babilonia itu ada kaisar hebat namanya Nebukadnezar. Dia menyerbu kota Yerusalem waktu itu kerajaan Israel kuno namanya kerajaan Judah. Ya, rajanya Zedekiah. Diserbu oleh Nebukadnezar, kota itu dihancurkan, penduduknya dibantai, dan Raja Zedekiah ini dicungkil matanya, diseret ke Baghdad. Maka nanti ada satu buku judulnya The Rise of Babylon. Tahun 87 itu ada festival Babilonia Internasional. Saddam Hussein waktu itu membuat koin, wajah dia dijejerkan dengan wajahnya Nebukadnezar. Nah, dalam kepercayaan orang-orang Yahudi dan Kristen fundamentalis di Amerika, nanti menjelang hari kiamat itu akan muncul Nebukadnezar kedua katanya, yang akan menghancurkan kerajaan Israel. Saya menduga kuat perang Teluk yang pertama tahun 90 ya Irak dihabisi. Nah, nanti berlanjut lagi tahun 2003 itu ada kepercayaan ini. Karena ketika George Walker Bush tahun 2003 itu ditanya,
yang Bush Junior, kenapa Anda menyerang Irak? Dia bilang apa? Dia bilang ini perintah Tuhan. Nah, jadi kalau saya lihat ya politik, kenapa Amerika, Donald Trump kan memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Itu orang Zionis, dia dasarnya sebenarnya bukan hanya politik. Kalau orang politik biasanya rasional, tapi kalau orang itu ideologis itu nggak pakai rasio. Karena ini perintah Tuhan, sudah gitu aja. Alasannya carilah kan gitu. Jadi ada senjata musuh massal. Sebetulnya Bush sendiri mengatakan ini perintah Tuhan sudah. Ya, nanti ada alasannya kenapa dia melakukan itu. Nah, saya nggak akan bahas itu. Jadi sahabat Nabi itu pendidikannya terbaik. Jadi kalau saya pelan, saya bisa cerita panjang ya tentang bagaimana nanti indahnya pendidikan Islam. Ini saya mukadimah dulu aja. Ya. Jadi bukan, tadi saya bilang kan, bukan hanya fisiknya hebat, tapi ketika dia masuk ke satu kota, dia membangun peradaban baru. Maka Yerusalem nanti setelah dipimpin oleh orang Islam, di mana Islam masuk, Pak, di situ muncul peradaban baru yang rahmatan lil alamin. Islam masuk Andalusia 711, 800 tahun ya Islam itu memimpin Andalusia, dan itu rahmatan lil alamin terjadi bukan hanya untuk orang Muslim. Di buku Karen Armstrong tadi, Karen Armstrong cerita orang Islam itu tidak punya tradisi persekusi terhadap agama lain. Dalam sejarahnya umat Islam tidak pernah membantai agama lain. Bahkan orang Yahudi di Spanyol itu bilang the golden age of Muslim Spain, also the golden age of the Jew. Jadi zaman kejayaan Islam itu zaman kejayaan Yahudi. Maka nanti Yahudi sedunia, Pak, menangis ketika Andalusia itu hancur. Tahun 1492 itu benteng terakhir kota Granada jatuh. Yahudi nanti diusir kan, dikasih 3 pilihan sama Ratu Isabella. Ya, sama orang Muslim, ganti agama, keluar dari Spanyol atau mati. Sekitar 150.000 orang Yahudi keluar menyelamatkan agamanya dari Spanyol. Mereka kemana? Ke Turki Utsmani. 400 tahun mereka dilindungi di Turki Utsmani, sampai nanti muncul gerakan Zionis 1897, Kongres Zionis pertama. Baru terjadi hubungan Muslim dan Yahudi itu tegang di situ. Jadi orang Yahudi itu dilindungi umat Islam itu 1200 tahun. Ya, saya tulis buku tentang ini, judulnya Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen dan Islam. Yahudi, Kristen, Islam ini hubungannya menarik, segitiga. Ternyata kita dengan Yahudi itu 1200 tahun itu damai. Bahkan Yahudi itu berterima kasih kepada umat Islam. Nah, ini ceritanya. Nah, saya mau cerita tadi, ini bukti sahabat Nabi itu generasi terbaik. Bukan klaim kosong, enggak. Mereka secara ilmu tinggi, secara akhlak tinggi, gitu ya, secara fisik tinggi. Nah, melahirkan generasi seperti ini gimana modelnya? Nah, model pendidikan Nabi itu sudah disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyebut ta'addabu thumma ta'allamu. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu, kamu beradablah. Kemudian yang kedua, ta'allamu, berilmulah kamu. Nah, ini juga disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Ya, ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna ayat itu adalah adibuhum wa allimuhum. Ya, didiklah keluargamu, anak-anakmu ya menjadi orang beradab dan orang berilmu. Nah, rumus ini kan nanti yang saya katakan model itu sepanjang sejarah pendidikan Islam diterapkan terus. Model inilah yang nanti melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, nanti ada cerita khusus ya, ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ada seorang tokoh pendidikan internasional namanya Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ya, beliau menulis disertasi doktornya
tentang pemikiran pendidikan Ibnu Taimiyah, Al-Fiqh At-Tarbawi inda Ibn Taimiyah. Dan satu buku beliau diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Di Malaysia udah terjemahkan tahun 90-an. Judul bukunya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Jadi ingat dari sekalian tadi, umat Islam kan menaklukkan kota Yerusalem tahun 636 Masehi. Selama dipimpin umat Islam, Yerusalem ini damai. Jadi sampai abad ke-10 ya, maaf abad ke-11, grafik peradaban Islam itu naik terus sejak hijrah Nabi ya, nanti lahir peradaban Madinah, terus masuk sampai 1099. Nah 1099 itu terjadi musibah besar umat Islam pertama kali ya. Ini terdahsyat, yaitu apa? Jatuhnya kota Yerusalem ke tangan pasukan salib. Jadi perang salib itu dimulai 1095 Pak, 25 November 1095. Itu pidato Paus Urbanus kedua yang mengajak bangsa Eropa bersatu merebut kota Yerusalem ya. Ya sampai Paus itu dalam pidatonya edisi bahasa Inggrisnya mengatakan killing these godless monsters is a holy act. Membunuh monster-monster yang tidak bertuhan ini adalah tindakan yang suci. Itu pidato Paus. Makanya nanti pasukan Eropa, nah sama ini pasukan Eropa waktu itu pasukan seperti Mongol. Dia peradaban Eropa zaman itu tertinggal 600 tahun dari umat Islam. Jauh umat Islam waktu itu sudah mengenal apa namanya teknologi mesiu, teknologi teropong. Umat Islam sudah menemukan antiseptik ya, secara pencegahan hama, pencegahan penyakit. Umat Islam sudah canggih ketika itu. Sudah lahir ilmuwan Ibnu Haytham ya, ahli optik, bapak optik modern. Di situ ada lahir Abu Rayhan Al-Biruni, ahli peta namanya Al-Idrisi. Ilmuwan-ilmuwan muslim aku top dunia ya, Islam hebat sekali. Tapi umat Islam nanti terjangkit penyakit namanya hubud dunia. Umat Islam paling pinter, paling kaya, paling hebat, tapi kalah melawan pasukan Eropa. Sekitar 150.000 pasukan Eropa menyerbu Yerusalem. Orang kalah. Yerusalem dikuasai bangsa Eropa selama 88 tahun. Nah, nanti kenapa dianalisis dalam buku ini? Karena kok bisa ya umat Islam paling pinter, paling kaya, paling besar, tapi kok kalah melawan preman-preman Eropa ini? Kenapa? Nah, itu ada analisis. Umat Islam waktu itu berpecah belah, umat Islam fanatik mazhab, berantem di masjid, bunuh-bunuhan antara mazhab Asy'ari dengan mazhab Hambali. Kampus Nizamiyah, kampusnya Imam Al-Ghazali itu sampai terjadi saling bunuh karena perbedaan mazhab. Kedua, terjangkit penyakit hubud dunia. Ketiga, beredarnya pemikiran-pemikiran sesat ya, pemikiran rasionalisme ekstrim yang berasal dari filsafat Yunani, pemikiran sufi yang ekstrim ya, yang nanti melemahkan umat Islam. Dan disitulah nanti ya Imam Al-Ghazali, di dalam buku itu diceritakan Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mengikuti model pendidikannya Imam Al-Ghazali. Silahkan baca buku ini, sudah ada terjemahannya ya, judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Bagus sekali buku ini, sangat ilmiah, risetnya luar biasa. Sampai nama ulama-ulama yang dibunuh waktu itu, fahamnya apa, kenapa terjadi, kenapa ada kekhalifahan Islam, tapi kok khalifahnya kalah. Waktu itu ada Abbasiyah, kita ada khalifah, kita 100% syariat Islam berlaku. Ya, jadi nanti hati-hati nih, karena bagaimana umat Islam itu kalah ketika dia paling pinter, ketika dia paling maju sains teknologinya, ketika dia paling kaya, tapi kalah melawan pasukan preman Eropa. Tapi pasukan Eropa tadi nggak bangun peradaban baru, Pak. Mereka justru di situ selama 88 tahun tadi belajar sama orang Islam. Nah, itu nanti yang menjadi penyumbang namanya Renaissance di Eropa. Ya, Renaissance itu maknanya
rebirth, lahir kembali. Bangsa Eropa setelah dia belajar dari Islam, mereka kemudian meninggalkan agama mereka, mengambil rasionalisme, ya. Nah, mereka bisa bangkit, tapi agama mereka tinggal. Itu bedanya ketika Islam bangkit, maju, justru Islam itu kemajuannya didorong oleh agamanya. Itu bedanya. Nah, kita sekarang mengambil model pendidikan, justru model pendidikan dari warisan penjajah yang meninggalkan agamanya. Ya kan, sebetulnya kan harusnya kalau di IPB itu Pak, harusnya ya mahasiswa itu ya belajar tafsir, belajar hadis, ya belajar fikih, ya belajar akhlak, baru dia belajar apa namanya profesi, ya skillnya. Ini enggak, karena model barat dia nggak mau, agama dianggap tidak ilmiah. Agama itu dogma menurut mereka, ya, tapi di kampus ini kita harus scientific. Nah, modelnya kan, ya karena waktu udah selesai, modelnya apa? Modelnya tadi ta'adabu tsumma ta'allamu. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Jadi kalau mau kita hebat ya sekalian, ikuti model ini. Apa yang pendidikan itu Pak? Pertama kali anak itu Pak yang harus dididikkan apa? Akhlaknya, adabnya, ya. Boleh pakai istilah adab atau akhlak karena dua-duanya, misalnya kitabnya Imam Bukhari itu Adabul Mufrad, judulnya Adabul Mufrad, isinya hadis-hadis tentang akhlak. Karena kata apa namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya mendefinisikan adab al-akhdhu bimakarimil akhlak. Adab itu realisasi dari akhlak yang mulia. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengartikan adab dengan istiqmalul khuluqil jamil. Adab itu realisasi dari akhlak mulia. Ini gampangnya ya, tugas kita orang tua di rumah itu apa? Didik anak kita jadi orang jujur, cinta ilmu, pekerja keras, tidak malas, tidak lemah, tidak sombong. Semua ini kuncinya apa? Tazkiyatun nafs. Ini nggak bisa Pak, diserahkan ke sekolah nggak bisa. Karena penanaman adab atau akhlak mulia ini minimal 5 ya. Profesor Ahmad Tafsir yang dulu ngajar di Ibnu Khaldun ini sambil teori beliau 4. Kalau mau anak itu adabnya bagus, akhlaknya mulia, 4 kata Pak Tafsir ya. 1, harus dicontohkan. Orang tua harus jadi contoh. 2, dibiasakan. 3, dimotivasikan terus-menerus. 4, ditegakkan aturan. Saya tambah 1 menjadi 5, didoakan. Karena nanti karakter ini universal Pak. Orang Jepang, Cina, Finlandia bisa, bahkan sekarang negara yang dianggap salah satu negara paling jujur di dunia ya, makanya masyarakatnya paling bahagia itu Finlandia. 6 tahun berturut-turut Finlandia ditetapkan PBB negara paling bahagia. Jadi sekarang kemajuan satu bangsa itu nggak lagi income per kapita, sebenarnya ketinggalan kriteria itu. Sekarang ada setiap tahun, biasanya nanti bulan Maret ya, PBB itu mengeluarkan daftar negara-negara paling bahagia, World Happiness Report. 6 tahun berturut-turut yang menduduki peringkat pertama itu Finlandia Pak. Kita tahun ini di ranking 84 kalau nggak salah. Kita tuh rankingnya 82, 84, pernah ke 92 dari 137 negara tahun ini. Lumayan lah Indonesia itu cukup bahagia katanya. Meskipun saya nggak terlalu percaya sih, karena Finlandia itu ada yang kritik juga. Finlandia itu dibilang negara paling bahagia, tapi konsumsi obat penenangnya termasuk tertinggi di Eropa. Sampai ada yang ngeledek, jangan-jangan waktu di survei dia minum obat penenang dulu. Jadi, tapi sebenarnya enggak, ada satu artikel di situ ya menjelaskan bahwa Finlandia itu memang orangnya nyaman, bahagia. Kenapa? Karena 3 mereka punya sifat 3. 1, mereka nggak suka banding-bandingkan. 2, mereka nggak mau ngerusak alam. Dan ketiga, mereka tuh trustnya tinggi, jujur orang Finlandia itu, nggak mau bohong. Sampai surveinya itu ada 14 dompet diisi, dikasih alamat, ditaruh di tempat-tempat umum di Finlandia. Berapa yang kembali ke pemiliknya? 12 dompet. Nah, Bogor silahkan dites. Kasih dompet 1 juta uangnya, kasih alamat, taruh di terminal, di pasar, pinggir jalan, yang balik ke pemiliknya berapa? Nah, itu tes bangsa itu jujur apa enggak. Nah,
Jadi kita ini sebetulnya ya, pendidikan itu seperti yang di misi Rasulullah, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah kita sekarang ini akhlak itu ada di konstitusi, perintah konstitusi, tapi nggak diseriusin. Ya, gimana orang mau jujur? Kalau mau jujur, ya pemimpinnya harus jujur itu, karena cara menanamkan akhlak terbaik adalah pemimpinnya. Kalau murid ya gurunya, ya orang tuanya. Anak supaya cinta ilmu, ya orang tuanya harus cinta ilmu. Anak cinta ke masjid, ya orang tuanya. Ya, alhamdulillah kan masjid kita makmur, saya lihat gitu ya. Yang umurnya di bawah 15 tahun ada nggak? Yang jamaah di masjid ikut kuliah subuh gitu ya. Kenapa nggak mau anak-anak? Kalau menurut saya ya salah satu faktor karena salah didik. Karena anak kita itu nggak dijelaskan bahwa jamaah subuh itu pendidikan. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya sama dengan dunia seisinya. Coba, kan rugi kalau nggak qobliyah subuh. Rugi kalau nggak jamaah subuh. Tapi kan anak-anak begitu jam 7 di sekolah wajib, di masjid kan nggak wajib. Saya sudah minta Dewan Dakwah ini ubah, saya bilang itu jam pertama sekolah itu jamaah subuh itu dihitung jam pertama. Jadi orang tuanya nganter itu jam 3 pagi jamaah di sekolah gitu loh. Jangan dianggap itu bukan pendidikan, itu akhlak, Pak. Adab pada Allah, adab. Itu yang penting, iya kan? Nah, nanti ke depan insya Allah kita bahas tentang bagaimana tadi yang dibaca oleh imam kita ya, itu Masya Allah itu surat Luqman, itu sebenarnya adab. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nanti adab pertama, adab pada Allah. Bagaimana cara menanamkan tauhid pada anak-anak. La tusyrik billah. Nah, setelah itu nanti meskipun di situ nggak di ayat itu nggak langsung, kan langsung dari Allah ke adab orang tua. Ayat 14-15 adab pada orang tua. Ayat 16-nya adab akhirat. Kesadaran sekecil apapun amal perbuatan kita di dunia itu akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Ini modal penting untuk anak-anak tidak berperilaku yang buruk karena dia yakin Allah selalu mengawasi. Nah setelah itu, setelah internal selesai diri, ayat 17-nya surat Luqman mendidik anak jadi pejuang. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika minal umur. Karena para nabi kan itu semuanya pejuang, para ulama pejuang. Jadi nggak ada para nabi itu di Quran ya berwasiat mata kuluna mimba'di, setelah aku mati kamu makan apa, mata buduna mimba'di, aku setelah mati nanti kamu nyembah siapa. Itu yang paling ditanamkan pendidikan. Ayat 18-19 itu tentang akhlak kepada sesama manusia, adab. Jangan sombong, terus sampai suara wala tusair khaddaka linasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Termasuk nanti kita mendidik anak kita cara berbicara, cara berkomunikasi, cara menulis. Anak saya nomor 2 lulus Gontor. Begitu lulus pesantren saya tanya, kamu ngapain lulus pondok? Mau kuliah, Pak? Saya kritik, kamu salah. Lulus pondok itu bukan kuliah. Lulus pondok itu jihad. Jihadnya gimana? Ngajar. Dia di Gontor 1 tahun mengajar, pulang ke rumah saya suruh ngajar lagi sampai kamu bisa jadi guru yang bagus. Yang kedua yang saya ajar anak, bagaimana dia menulis yang bagus. Nah baru setahun dia nulisnya sudah bagus, buat artikel bagus, baru saya izinkan kuliah ke Mesir. Itu bagian dari adab. Kalau kita didik anak kita, salah satu adab penting adalah anak itu harus bagus komunikasinya. Ya, kalau saya zaman saya dulu orang tua saya mendidik, masya Allah, saya itu bisa kromo matio, kromo inggil. Kita dulu beradab Pak sama orang ini, berbahasa. Ada sekarang saya dulu punya karyawan itu manggil saya itu, dia kalau SMS saya dulu dia nggak pakai WA, pakai SMS. Saya sudah datang ke rumah Anda. Ini kecil ya. Ini karyawan anak muda lulus S1.
Ya, tiap datang ke rumah saya sudah datang ke rumah Anda. Lama-lama oh ini nggak bener nih anak ini, apa namanya, nggak ngerti adab ini, nggak ngerti sopan santun berbahasa. Kamu itu nggak sopan begini itu. Ada berapa sekarang Mbak anak-anak sekarang itu dalam berkomunikasi itu nggak beradab. Itu harus sebetulnya ini bagian pokok dalam pendidikan, dan di era disrupsi justru ini yang sangat penting. Kita harus menguasai 4 hal anak kita itu. Harus punya pikiran kritis, critical thinking, kedua punya creativity, ketiga ada communication, keempat collaboration. Ini modal dia sukses di zaman sekarang, ya. Makanya sebenarnya pemerintah itu menerapkan namanya kampus merdeka. Kampus merdeka ini konsepnya namanya Polymath University. Sekarang kalau orang kuliah nggak boleh ngambil satu jurusan, karena untuk menyelesaikan satu problem sekarang ini harus interdisiplin gitu. Tapi ini kan orang bicaranya pekerjaan, nanti kita lebih jauh dari itu, lebih jauh. Saya tidak menyalahkan kuliah yang untuk kerja, ya itu wajar. Sebenarnya tidak perlu semua anak itu harus kuliah untuk kerja. Contoh misalnya begini, perempuan itu tidak wajib bekerja lah kalau orang tuanya kaya, orang tuanya mampu. Harusnya anak perempuan ini dididik menjadi orang baik. Salah satu kriteria orang baik itu untuk laki-laki, dia harus bisa bekerja. Ini nanti ilmu nih ya, sesuai dengan kedudukan masing-masing, namanya adab terhadap ilmu. Jadi saya simpulkan sekalian ya, jadi kalau kita ini mau sekarang melahirkan generasi sahabat, generasi Salahuddin, nanti generasi Muhammad Al-Fatih, di Indonesia generasi 45, ya, lahirnya Buya Hamka, lahirnya Muhammad Natsir, lahirnya Ki Hasyim Asy'ari, lahirnya Ki Ahmad Dahlan. Lihat pendidikannya, itu dahsyat. Ya, saya teliti, semua menggunakan model yang sama, yang ta'adabu tsumma ta'allamu tadi. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Sampai saya tutup dengan kata-kata dari Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, kadal adabu yakunu thulutsaidin. Porsinya adab, kata beliau itu 2/3-nya agama. Imam Syafi'i mengatakan begini, aku mencari adab seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Jadi pendidikan akhlak, Pak, adab itu harus jadi prioritas kita. Anak kita harus jujur, jangan malas, jangan lemah, jangan sombong. Itu prioritas. Karena kalau dia kuncinya dapat, ya dia sukses. Kan gitu. Coba anak ya, kalau dia nggak males, ya kan, dia nggak lemah, dia nggak sombong, dia nggak angkuh, dia nggak dengki, jiwanya bersih, pasti anak ini Pak akan mengejar ilmu, akhlaknya baik, ya otomatis dia akan unggul. Jujur saja diambil Finlandia, dia unggul. Bangsa Korea menerapkan 2 saja, tidak lemah dan tidak malas. Ya, seorang profesor di Korea itu saya dapat cerita dari profesor ITB. Dia ketemu temannya di Korea, bilang apa? Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Keren banget gitu ya. Doktrin malasnya itu Jepang. Standar malas bagi bangsa Korea, kamu jangan malas kayak orang Jepang. Ya menang. Kan tinggal kita ubah aja. Kalau kita mau mengalahkan Singapura, ya kan? Kamu jangan malas kayak orang Singapura gitu aja. Kamu jangan malas kayak orang Jepang, unggul kita. Nah, doa Nabi kepada kita apa? Warisan Rasulullah pada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan kami ya Allah dari lemah dan malas. Ini luar biasa. Cuma sekarang tinggal tadi itu modelnya kita kuasai, ya. Nanti aplikasinya sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.